Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Selina Zulkarnain. Saya dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah hingga keruntuhannya. Bani Abbasiyah adalah dinasti penting dalam sejarah peradaban Islam. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah tercatat dalam sejumlah literatur Islam. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau bertepatan pada tahun 750 Masehi. Pendiri dan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Dinasti Bani Abbasiyah berlangsung mulai dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dinasti ini didirikan dan dipimpin oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebut dengan dinasti Abbasiyah. Terdapat 3 faktor penting yang menyebabkan berdirinya dinasti Bani Abbasiyah, yaitu faktor berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama adalah karena merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, apalagi Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faktor kedua adalah karena sistem pemerintahan dinasti Umayyah makin menyimpang jauh dari nilai-nilai agama Islam. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah karena Bani Abbasiyah merupakan orang-orang yang tersingkir dari kekuasaan dinasti Umayyah sehingga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Penggulingan dinasti Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Orang-orang Bani Abbasiyah melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah yang saat itu memimpin dengan tidak baik. Gerakan ini dipimpin oleh keturunan paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah, dan Muhammad bin Ali. Akhirnya, dalam pertempuran Karbala, dinasti dari Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khattabah berhasil meraih kemenangan dengan mengalahkan gubernur dinasti Umayyah, yaitu Yazid. Dinasti Abbasiyah berhasil menguasai Kufah. Pada tahun 794 Masehi, Abu Ayyun dari Bani Abbasiyah berhasil melancarkan usaha terakhirnya untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Umayyah. Ia menggerakkan 120.000 pasukan menuju Zab Hulu atau Zab Besar sehingga pertempuran dikenal dengan Perang Az-Zab. Akhirnya dinasti Umayyah benar-benar kalah. Damaskus pun jatuh ke tangan Bani Abbasiyah. Kemudian Abbas As-Saffah dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah pada tahun 750 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama 5 abad, tepatnya 508 tahun. Selama pemerintahan ini berdiri, kekuasaan dibagi menjadi 5 periode. Terdapat 5 fase pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu fase pertama atau fase pembentukan pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Dimulai dari kekuasaan khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi sampai akhir masa khalifah ke-9 Al-Watsiq pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Fase ini disebut sebagai fase pengaruh Persia pertama. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Fase kedua yaitu pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Fase ini dikenal dengan pengaruh Turki pertama dikarenakan kepemimpinan Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil ditandai dengan pengaruh Turki.
Fase ketiga yaitu pada tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 946 sampai 1075 Masehi. Pada fase ketiga, Bani Buwayhi mempengaruhi pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kondisi politik pada fase ini juga tidak stabil. Hal ini disebabkan adanya perebutan jabatan Amir al-Umar di antara para penguasa Bani Buwayhi. Pada fase ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban masih berjalan. Pelajar asing masih tetap belajar di pusat-pusat peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Andalusia, yang diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada fase keempat, yaitu pada tahun 467 sampai 622 Hijriah atau 1075 sampai 1225 Masehi. Fase ini, pengaruh Turki masih memiliki peran yang ditandai oleh kekuasaan dan pengaruh Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Daulah Bani Saljuk berasal dari bangsa Turki yang bergolongan Islam Sunni, sama dengan Daulah Abbasiyah. Pada masa Khalifah An-Nasir, berhasil membentuk tentara yang kuat dan juga pada masa Daulah Bani Saljuk mengalami kehancuran. Kekuasaan Daulah Bani Saljuk diruntuhkan oleh Khawarizm Shah pada tahun 1195 Masehi. Setelah itu, para khalifah Daulah Abbasiyah kembali menguasai penuh bidang politik dan keagamaan. Hanya wilayah kekuasaannya tidak sebesar masa sebelumnya, yakni hanya wilayah Irak dan sekitarnya. Selanjutnya, pada fase terakhir atau fase kelima, yaitu pada tahun 622 sampai 656 Hijriah atau 1225 sampai 1258 Masehi, Daulah Abbasiyah mengalami keruntuhan. Perkenalkan, nama saya Niswatun Nafia, saya dari kelas 11-3. Saya di sini akan menjelaskan silsilah Bani Abbasiyah dan pusat pemerintahan Bani Abbasiyah. Silsilah Bani Abbasiyah yaitu raja pertama di Bani Abbasiyah yaitu Abul Abbas As-Saffah. Setelah itu Abul Abbas As-Saffah mengangkut saudaranya menjadi raja kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur mengangkat putranya menjadi raja ketiga yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Setelah itu Muhammad Al-Mahdi mengangkut anaknya menjadi raja keempat yang bernama Al-Hadi. Setelah itu Al-Hadi mengangkut saudaranya menjadi raja kelima yang bernama Harun Ar-Rasyid. Lalu Harun Ar-Rasyid mengangkut anaknya yang bernama Al-Amin menjadi raja ke-6. Lalu Al-Amin mengangkut saudaranya yang bernama Al-Ma'mun untuk menjadi raja ke-7. Setelah itu Al-Ma'mun mengangkut saudaranya menjadi raja ke-8 yang bernama Al-Muntasim Billah. Lalu dia mengangkat anaknya menjadi raja ke-9 yang bernama Al-Wasid. Lalu pusat pemerintahan Bani Abbasiyah yaitu pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah di kota Baghdad yang dimulai dari pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kota tersebut pula menjadi pusat peradaban setelah kebangkitan ilmu pengetahuan.